Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas prinsip-prinsip dasar akuntansi. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4. Materinya adalah tentang proses penyesuaian. Nah, ini adalah step setelah kita analisis transaksi, kemudian kita membuat jurnal, lalu kita memposting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Nah, step selanjutnya ini adalah proses penyesuaian. Oke, jadi sebelum lebih jauh, Ibu akan jelaskan ada dua metode pencatatan. Yang pertama ada accrual basis, yang kedua adalah cash basis. Nah, kalau metode accrual adalah suatu metode pencatatan yang dilakukan berdasarkan pada waktu transaksi, tanpa melihat kas atau setara kasnya kita terima atau sudah kita bayarkan. Sebaliknya, kalau berbasis kas, itu adalah metode pencatatan yang dilakukan berdasarkan pada waktu kas atau setara kas itu kita terima atau kita bayarkan saat transaksinya terjadi. Nah, oke, contohnya misalnya ya. Nah, pada tanggal 1 Januari 2022 kita membeli barang gitu kepada PTX senilai 100 juta. Nah, tapi baru kita bayarkan di tanggal 1 Februari 2022. Nah, atas terjadinya transaksi tersebut, maka kalau kita catatnya pakai basis akrual, yang akan kita catat pada tanggal 1 Januari ya, saat terjadinya transaksi. Nah, kalau kita menggunakan pencatatan berbasis kas, sebaliknya kita baru akan catat transaksi tersebut saat kita bayarkan sejumlah pembelian barangnya gitu ya, pada tanggal 1 Februari gitu. Oke. Nah, kenapa ada proses penyesuaian? Karena di suatu perusahaan di akhir periode akuntansi itu pasti memiliki beberapa transaksi yang harus diupdate atau direalisasikan atau dipertanggungjawabkan sebenarnya berapa sih yang benar-benar terjadi begitu. Nah, maka proses penyesuaian itu diartikan adalah suatu analisis atau perubahan terkini atau updating akun-akun pada akhir periode. Nah, ini akan melibatkan akun-akun yang ada di neraca maupun yang ada di laba rugi. Nah, jadi ada beberapa jenis akun yang kita perlu lakukan penyesuaian. Ada 6. Yang pertama ada perlengkapan atau bahan habis pakai. Nah, kenapa perlengkapan atau bahan habis pakai ini perlu kita update? Karena perlengkapan ini sifatnya adalah habis pakai tadi ya, tanda kutip habis pakai. Contohnya kita beli kertas. Nah, kita beli 1 Januari 2022 kita beli misalnya 100 lembar. Nah, di akhir periode misalnya 31 Desember atau 31 Januari 2022 ternyata dari 1000 lembar tadi tersisa 800 lembar. Maka kita harus update dong kertas yang sudah kita pakai berapa. Itu misalnya ya, harus ada update-nya. Nah, yang kedua, beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka itu adalah beban yang belum kita manfaatkan tapi sudah kita bayarkan jumlahnya itu. Contohnya misalnya kita sewa gedung ya, sewa gedung untuk persediaan barang kita selama 1 tahun, tapi bayarnya di awal 1 April ini sampai nanti di 1 April 2023. Kita sudah bayarkan padahal kita belum memanfaatkan fasilitas gedungnya ya untuk persediaan barang kita gitu. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang sudah kita terima tapi kita baru memberikan manfaatnya kepada konsumen kita gitu ya. Nah, yang keempat ada beban yang masih harus dibayar.
Ada beban-beban yang ternyata di akhir periode ini harus kita bayarkan. Contohnya adalah beban gaji, lalu ada beban listrik dan air, beban pajak, dan lain-lain. Yang kelima, ada pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Yang keenam, ada penyusutan aset tetap. Jadi ada aset-aset tetap itu memerlukan penyusutan. Contohnya misalnya gedung kita gitu ya. Kita punya gedung, kantor kita punya gedung. Nah, di tahun 2015 misalnya kita bangun gedung itu dinilai bangunan kita senilai 500 juta misalnya. Nah, di tahun 2022 setelah 7 tahun terjadi itu ada penyusutan dong dengan nilai aset kita atau gedung kita tadi gitu. Nah, itu yang akan kita sesuaikan. Oke. Jadi pos-pos ini kemudian digolongkan ke dalam 3 pos. Yang pertama ada tangguhan, ada akrual, dan penyusutan aset tetap. Nah, hari ini kita akan fokus untuk belajar atau belajar tentang pos tangguhan. Pos tangguhan. Pos tangguhan itu melibatkan penerimaan kas di awal. Contohnya pendapatan diterima di muka dan pengeluaran kas di awal, yaitu beban dibayar di muka. Nah, kita bisa pakai 2 pendekatan. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laba rugi. Kalau neraca, ya kita akan melibatkan akun-akun yang ada di neraca, begitu juga dengan laba rugi ya. Nah, apa saja sih yang termasuk pos tangguhan? Yang pertama ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini karena kita keluarkan gitu ya uang untuk membeli misalnya tinta. Nah, nanti perlengkapan akan disesuaikan nih. Ternyata tinta yang sudah kita benar-benar habiskan berapa sih? Nah, kita akan sesuaikan atau update. Nah, ini masuknya ke dalam pos tangguhan. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Dan yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Oke, ini contohnya. Langsung kita contoh. Misalnya, oke. Nah, di neraca saldo ada bahan habis pakai itu sebesar 1.500. Nah, ini keterangannya. Lalu ternyata sisa di tanggal 31 Desember ini tinggal 600 perlengkapan kita. Atau misalnya ya, ini barangnya kertas deh. Kita beli di awal 1 Desember 1.500. Lalu di tanggal 31 Desember tinggal 600. Nah, berapa sih kertas yang sudah kita pakai, yang benar-benar kita pakai? Ternyata hasilnya adalah 900. Nah, angka 900 ini harus kita update gitu ya, agar nanti laporan keuangan kita itu real gitu ya, atau akurat. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah bahan habis pakai, beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Ingat, kalau beban ini bertambah, itu saldo normalnya adalah di debit ya. Kita debit 900 pada bahan habis pakai 900. Yang kedua ada beban dibayar di muka. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan neraca, nah pada awal kita catat sebagai aset. Lalu dicatat pada rekening beban dibayar di muka. Ini kita masukkan ke dalam neraca ya. Nah, aset ini kemudian berubah menjadi beban seiring waktu karena aset telah digunakan sehingga memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Ini contohnya ya. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Indra, pemilik Unindra ini membayar polis asuransi sebesar 1.200 untuk 1 tahun
atau 12 bulan. Nah, asuransi tersebut merupakan asuransi all risk yang mencakup kebakaran, pencurian, dan kerugian. Nah, pada tanggal 1 Desember kita catat dong, asuransi dibayar di muka ini 1.200, kita keluarkan uangnya, kas keluar, di kredit 1.200. Nah, kita masukkan neraca saldo sebesar 1.200. Ini kita catat sebagai aset ya tadi. Nah, lalu pada tanggal 31 Desember kita harus hitung berapa sih asuransi yang sudah terjadi gitu ya. Nah, tadi di awal di 12 bulan tadi 1.200. Maka kita bagi 12 ya. 1.200 kita bagi 12 ketemu 100. Nah, selama 1 bulan atau 1 Desember hingga 31 Desember kita sudah memanfaatkan asuransi atau sudah kita jadikan beban sebesar 100. Nah, di awal kita sudah catat 1.200, tapi ternyata selama 1 bulan di bulan Desember kita sebenarnya yang benar-benar terjadi sudah kita manfaatkan hanya 100. Maka kita sesuaikan dong beban yang benar terjadi. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, ini kalau kita menggunakan metode neraca ya. Nah, ini buku besarnya. Di awal 1 Desember beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 100 tadi ya. Lalu kita masukkan ke buku besar, kita tulis akunnya beban asuransi sebesar 100. Lalu asuransi dibayar di muka, yang pertama tadi kita sudah membayar polis asuransi selama setahun 1.200. Nah, asuransi yang sudah kita manfaatkan adalah 100, kita kredit. Jadi saldonya adalah 1.100. Nah, ini kita update gitu ya. Oke. Aduh, mana tadi? Oke. Itu pakai metode neraca atau pendekatan neraca. Selanjutnya kita pakai pendekatan laba rugi. Nah, kalau dalam pendekatan laba rugi, beban dibayar di muka itu kita masukkan ke rekening beban. Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya sama. Jadi kalau ada transaksi seperti ini, kalau kita pakai pendekatan laba rugi, di awal kita akan jurnal sebagai beban ya, beban asuransi pada kas sebesar 1.200. Lalu neraca saldo. Nah, ini bedanya. Jadi kalau menggunakan neraca itu yang harus kita hitung adalah beban yang sebenarnya atau yang sudah kita manfaatkan berapa. Tapi kalau menggunakan metode pendekatan atau laba rugi, kita yang harus hitung itu adalah berapa sih yang bukan beban kita gitu, atau yang belum menjadi beban kita itu berapa. Oke. Tadi di awal kita sudah bayar 1.200, lalu yang sebenarnya terjadi adalah 100. Nah, kita baru tahu nih ternyata yang bukan atau belum menjadi beban kita itu adalah 1.100. Nah, angka 1.100 ini akan kita sesuaikan, kita update menggunakan jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.100. Oke, ini ya. Kalau kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, yang pertama 1 Desember, lalu 31 Desember. Masukkan ke masing-masing akunnya. Oke, selanjutnya yang pertama tadi sudah ya. Ada perlengkapan, yang selanjutnya ada beban dibayar di muka. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang pendapatan diterima di muka. Nah, yang pertama pendekatan neraca. Nah, pendapatan diterima di muka ini kalau menggunakan pendekatan neraca, dia akan kita masukkan ke liabilitas atau ke kewajiban ya, bagian pasifa.
Nah, sudah menerima pembayaran padahal jasa atau barang belum kita kirimkan kepada pelanggan. Oke, langsung kita ke contohnya. Pada tanggal 1 Desember 2012, perusahaan menyetujui tawaran sewa tanah dari Prasta Agensi dan menerima pembayaran sebesar 3.000 untuk disewa selama 3 bulan. Oke. Jurnalnya di awal kalau pakai pendekatan neraca, tentu dong kalau ada uang masuk kita catat sebagai kas ya, kas masuk, kas pertama sebelah debit, lalu ada sewa diterima di muka, ada sewa sebesar 3.000 kita kreditkan. Nah, oke, kita masukkan raja saldo ya. Oke, selanjutnya akan kita hitung berapa sih pendapatan sewa yang berhak kita dapatkan gitu ya. Nah, kalau di awal mereka sudah bayar kita 3.000, padahal mereka hanya memanfaatkan selama 1 bulan, maka kita hitung dulu 3.000 dibagi 3 ketemu 1.000. Nah, seperti 1.000 ini sebenarnya adalah kewajiban mereka yang sebenarnya, dan angka 1.000 ini adalah real pendapatan yang berhak kita klaim gitu ya. Nah, maka jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp1.000 gitu ya. Nah, beda halnya dengan mencatat dengan melakukan pendekatan laba rugi. Nah, kalau pendekatan laba rugi ini soalnya sama ya. Bedanya adalah yang kita hitung adalah yang bukan pendapatan kita berapa sih gitu. Nah, kalau kita runut kembali, pendapatan sewa yang telah kita terima 3.000. Nah, tapi dari 3.000 tersebut yang berhak untuk kita manfaatkan sebenarnya adalah 1.000. Jadi ada 2.000 pendapatan yang sebelumnya bukan milik kita nih gitu ya. Belum berhak kita manfaatkan gitu. Nah, di pendekatan laba rugi ini, maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Nah, karena saldo normal pendapatan itu ada di kredit, maka kita debitkan ya. Kita kurangi nih, bukan pendapatan kita kok ya. Kita jurnal menjadi kita debitkan 2.000 pada sewa diterima di muka sebesar 2.000 gitu. Oke, ini jurnal dan buku besarnya. Di tanggal 31 Desember kita jurnal pendapatan sewa pada sewa diterima di muka, lalu kita posting ke buku besar. Pada tanggal 31 Desember ada pendapatan sewa nih yang dihasilkan sebesar kita kreditkan 2.000. Lalu akun pendapatan sewa kita masukkan ya. Ini tadi di awal kita sudah terima 3.000. Nah, ada pendapatan bertambah nih 3.000. Tapi di tanggal 31 kita baru tuliskan ternyata yang 2.000 ini masih belum berhak kita manfaatkan. Nah, jadi saldo dari pendapatan sewa, akun pendapatan sewa adalah Rp1.000 gitu. Oke, ini pencatatannya aja. Begitu ya materi kita hari ini. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, proses penyesuaian itu adalah updating. Di akhir periode akuntansi, perusahaan itu pasti memerlukan update-update terkait penerimaan maupun pengeluaran kasnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada beberapa kelompok nih yang memerlukan penyesuaian. Hari ini kita sudah bahas tentang pos tangguhan, di mana pos tangguhan itu melibatkan ya pendapatan diterima di muka, pengeluaran di kas di awal, dan beban dibayar di muka. Nah, yang pertama ada perlengkapan atau bahan habis pakai,
Kemudian metode pencatatannya ada memakai pendekatan raca, di mana pendekatan ini nanti di akhir harus kita hitung nih. Ternyata beban yang sebenarnya berapa sih, atau pendapatan nanti yang sebenarnya berapa sih, kita hitung. Beda halnya dengan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan laba rugi itu kebalikannya. Yang harus kita hitung, kita sesuaikan adalah yang bukan termasuk beban kita atau bukan termasuk pendapatan kita berapa sih gitu, yang akan kita jurnal menjadi jurnal penyesuaian. Oke. Nah, oke. Jadi itu saja hari ini kita bahas tentang 3 pos tangguhan. Ada perlengkapan, ada pendapatan diterima di muka, lalu ada beban dibayar di muka. Nah, selanjutnya pertemuan pekan depan kita akan bahas tentang pos akrual, yaitu tentang beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, lalu ada nanti juga tentang penyusutan aset tetap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terlebih kalian bisa nyambung gitu ya, dari awal jurnal, dari awal analisis transaksi dulu, kemudian buat jurnal, lalu setelah itu posting ke buku besar masing-masing akun, lalu setelah ketemu saldo akhirnya baru kita buat neraca saldo, dan selanjutnya kita update, kita sesuaikan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.